Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, berikan kami pengertian, pemahaman, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya ke-10 sampai ayatnya ke-23. Bunyinya demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah dasar dan bangunan yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika terjadi bencana di NTT, yaitu angin badai disertai dengan hujan lebat, kurang lebih 3 hari kira-kira begitu. Nah, bencana ini disebut sebagai siklon tropis Seroja yang menyebabkan banjir di mana-mana, kemudian pohon ambruk, kemudian tiang listrik juga ambruk, jalanan yang rusak, bahkan beberapa rumah itu hancur. Nah, ketika kami menjadi relawan, kami melihat satu rumah yang dasar atau fondasi rumahnya itu bolong. Nah, lantainya hancur semua dan tidak bisa ditempati lagi. Nah, ketika kami tanyakan kepada pemilik rumahnya, dia berkata memang fondasi rumah ini nggak kuat. Karena rumah ini dibuat asal jadi saja. Yang penting kami terlindung dari hujan dan panas terik matahari. Tanpa dia memikirkan bencana-bencana lain yang besar yang akan terjadi seperti angin badai saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika kita tidak meletakkan dasar yang benar, yang kokoh, maka di saat badai hidup itu datang, kita akan mudah sekali dihancurkan. Fondasi suatu bangunan adalah suatu yang krusial. Tanpa fondasi yang bagus, semewah apapun bangunan yang dibangun di atas tidak akan bertahan. Demikianlah pula dengan jemaat. Tanpa fondasi yang benar, yang kokoh, maka sia-sialah jemaat itu dibangun. Jemaat Korintus adalah jemaat yang fokusnya bukan pada Tuhan, melainkan pada manusia. Mereka dikatakan sebagai tukang pamer, menilai orang lain atau diri sendiri berdasarkan prestasi dan pencapaian mereka. Mereka mengagung-agungkan orang yang memiliki hikmat atau pemikiran yang cemerlang. Juga membanding-bandingkan pemimpin rohani dan membentuk golongan-golongan dalam jemaat itu sendiri. Akhirnya keadaan ini membawa mereka kepada perselisihan dan perpecahan di dalam jemaat.
Jemaat Korintus berusaha mengganti fondasi yang telah diletakkan oleh Paulus dengan dasar yang lain. Oleh karena itu Paulus menegaskan kembali bahwa tidak ada fondasi yang lain selain Kristus Yesus. Dia adalah fondasi yang kokoh dan menjamin keselamatan kita. Yesus adalah fondasi yang ada dan terus ada sampai selama-lamanya. Pada ayatnya ke-10 Paulus memposisikan dirinya sebagai ahli bangunan yang telah meletakkan dasar yang baik. Sedangkan pelayan yang lain itu sebagai orang lain yang membangun terus-menerus di atas dasar yang telah dibangun oleh Paulus. Paulus mengingatkan bahwa mereka hanyalah pekerja dalam bangunan Allah. Dan mereka tidak penting, yang penting itu adalah dasar iman jemaat yaitu Yesus Kristus. Paulus meletakkan dasar yang benar kepada jemaat di Korintus yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dikatakannya di ayatnya 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya fondasi yang diperlukan dalam membangun jemaat adalah Yesus, tidak ada yang lain. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah fondasi imannya sudah benar, sudah kokoh, jemaat juga terus dibangun sesuai dengan standar Allah. Jadi bukan hanya fondasinya yang kokoh, yang benar, juga pembangunan di atas fondasi itu penting. Paulus berkata di ayat 10b agar tiap-tiap orang memperhatikan bagaimana ia membangun di fondasi yang telah diletakkan. Keenam bangunan disebutkan dalam ayat 12. Ada yang membangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Kategori pertama ada emas, ada perak, ada batu permata yang tahan terhadap api. Kategori kedua ada kayu, rumput kering atau jerami yang tidak tahan dalam api. Setiap bangunan di atas fondasi itu diuji oleh api. Jadi dari keenam gambaran yang diberikan oleh Paulus, maka gambaran yang membangun dengan emas, perak, dan batu permata adalah gambaran yang memberitahukan kepada kita dengan sesuatu yang kuat yang tidak mudah dihancurkan. Nah, gambaran ini adalah kepada seseorang yang membangun dirinya dengan firman Tuhan. Sedangkan kayu, rumput kering atau jerami menggambarkan orang yang membangun imannya dengan hal-hal yang fana, sehingga mudah sekali untuk dihancurkan dan mudah sekali terbakar. Seseorang yang membangun dirinya sesuai dengan firman Tuhan akan bertumbuh ke arah Kristus. Dia akan bertahan menghadapi berbagai cobaan kehidupan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan fokus dalam kasih terhadap satu sama lain dalam berjemaat, bukan membuat perpecahan. Banyak orang meletakkan fondasi hidupnya pada hal-hal yang tidak tahan lama. Ada yang meletakkan dasar hidupnya pada harta dunia, pada warisan orang tua, pada usaha yang sedang dia bangun atau sedang dia jalankan, pada kekuatan atau pemikiran intelektual yang dia miliki, pada jabatan yang sedang dia miliki, pendidikan yang dicapai, atau pada wanita atau pria yang disukainya dan berkata, tanpa kamu aku tak bisa hidup, tak bisa apa-apa. Fondasi ini tidak tahan lama. Harta bisa habis, ekonomi bisa hancur, usaha bisa bangkrut, orang yang kita sayang kapan saja bisa meninggalkan kita. Itu semua tidak akan bertahan lama dan berlalu begitu saja. Oleh karena itu marilah kita meletakkan fondasi iman kita yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jika fondasi hidup kita ini benar, maka kita akan kokoh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bukan hanya itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga disebut sebagai bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalam diri kita. Oleh karena itu marilah kita membangun hidup kita ini dengan firman Tuhan, bukan dengan hikmat dunia. Banyak pemikiran dunia yang kita dengar, kita terima, tetapi semua itu harus diuji melalui firman Tuhan, supaya kita tidak merusak bait Allah yang telah dikuduskan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan dibalik. Firman Tuhan harus menjadi standar pembangunan iman kita kepada Tuhan. Semakin hari kita bergaul dengan firman Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Semakin kita jarang bergaul dengan firman Tuhan, maka pemahaman dunia akan kita anggap sebagai kebenaran. Untuk itu jangan bosan-bosan belajar firman Tuhan, jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan, terus belajar setiap hari. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, saya ajak kita kembali kepada fondasi iman kita yang benar.
yaitu Yesus Kristus. Dan mari kita membangun hidup kita sesuai dengan standar Allah, yaitu lewat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.